teknik dasar karate Pinandiren. Nah, pasti kalian bertanya-tanya dong, apa itu teknik dasarnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar karate Pinandiren adalah salah satu kata dasar dalam karate yang terdiri dari beberapa gerakan termasuk pukulan dan tangkisan. Nah, berikut adalah penjelasan tentang teknik dasar karate Pinandiren. Yang pertama itu Pinandiren adalah kedua dalam segi Pinan yang berarti damai atau harmoni. Kata ini dirancang untuk mengembangkan keseimbangan, kekuatan, dan teknik dasar karate. Nah, gerakan dalam Pinandiren itu meliputi ada beberapa bagian. Yang pertamanya itu pukulan. Nah, pukulan ini dalam Pinandiren meliputi Oizuki atau pukulan lurus. Yang pukulan ini lurus ke depan dengan tangan sama dengan kaki. Yang kedua itu Kizami Zuki, yaitu pukulan zap, yaitu pukulan cepat dengan tangan depan. Yang kedua itu tangkisan. Nah, dalam tangkisan ini juga ada beberapa Pinandiren yang meliputi beberapa gerakan. Yang pertama itu Hageuke atau tangkisan atas, yaitu tangkisan ke atas untuk melindungi kepala dari serangan. Yang kedua itu Geden Barai atau tangkisan ke bawah. Nah, tangkisan ke bawah ini juga untuk melindungi tubuh dari serangan. Yang ketiga itu gerakan lainnya yaitu Pinandiren juga meliputi gerakan lainnya seperti stance atau posisi kaki. Nah, dalam posisi ini posisi kaki yang stabil dan seimbang. Yang kedua, yang terakhir adalah keseimbangan, yaitu gerakan yang memerlukan keseimbangan dan kontrol tubuh. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga penjelasan saya ini menjadi sangat berguna bagi kalian semuanya. Terima kasih. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Teman-teman, di sini saya Febri Selanjutnya yang akan menjelaskan tentang tingkatan sabuk dalam karate. Biasanya dimulai dari sabuk putih atau tingkat terendah hingga sabuk hitam sampai tingkat tertinggi. Berikut adalah tingkatan sabuk dalam karate dari yang terendah hingga yang tertinggi. 1. Sabuk putih 6 sampai 10 Q. Tingkat awal untuk pemula menunjukkan bahwa seseorang baru memulai perjalanan dalam karate. Kedua, sabuk kuning 4 sampai 5 Q. Tingkat kedua menunjukkan kemampuan dalam teknik dasar karate. Ketiga, hijau, sabuk hijau 2 sampai 3 Q. Tingkat ketiga menunjukkan peningkatan kemampuan dan kontrol dalam teknik karate. Keempat, sabuk biru atau 1 Q. Tingkat keempat menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam teknik karate, bersiap atau untuk sabuk coklat. Kelima, sabuk coklat 1 sampai 3 dan. Tingkat kelima menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam teknik karate dan persiapan untuk sabuk hitam. Yang keenam, sabuk hitam 1 sampai 10 dan. Tingkat yang tertinggi menunjukkan kemampuan yang sangat tinggi dalam teknik karate dan pengalaman yang luas. Namun, perlu diingat bahwa tingkatan sabuk berbeda-beda tergantung pada organisasi atau gaya karate yang digunakan. Beberapa organisasi memiliki tingkatan sabuk yang berbeda atau tambahan seperti sabuk merah atau sabuk lainnya. Dalam karate, tingkatan sabuk bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga pengalaman, disiplin, dan komitmen dalam berlatih karate. Terima kasih. Oh my god! Halo semua, di sini saya Alexia Zephyrus Bangsong akan menjelaskan mengenai Sumpah Karate. Sumpah Karate adalah janji atau komitmen yang diucapkan oleh praktisi karate untuk mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai karate. Sumpah Karate biasanya diucapkan saat upacara sabuk atau saat memulai latihan karate. Sumpah Karate ini biasanya meliputi 1. Komitmen untuk berlatih dengan sungguh-sungguh, seperti janji untuk berlatih karate dengan tekun dan konsisten. Yang kedua, menghormati nilai karate, seperti janji untuk mematuhi prinsip-prinsip karate, seperti disiplin, kesabaran, dan pengendalian diri. Yang ketiga, pengembangan diri sendiri, janji untuk mengembangkan kemampuan dan karakter diri sendiri melalui latihan karate. Yang keempat, menghormati guru dan senior, seperti janji untuk menghormati guru dan senior yang telah membimbing dan mengajar karate. Dan tujuan-tujuan Sumpah Karate antara lain adalah yang pertama, meningkatkan disiplin dan komitmen, yaitu Sumpah Karate membantu praktisi karate untuk meningkatkan disiplin dan komitmen dalam berlatih. Yang kedua, mengembangkan karakter. Sumpah Karate membantu praktis karate untuk mengembangkan karakter yang baik, seperti kesabaran, pengendalian diri, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran diri. Sumpah Karate membantu praktisi karate untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya berlatih dengan sungguh-sungguh dan menghormati nilai-nilai karate. Dengan mengucapkan Sumpah Karate, praktisi karate menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai karate, serta untuk mengembangkan diri sendiri melalui latihan karate. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizal Mansong. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kata dengan komite. Kata
Perbedaan antara kata dan komite. Kata yang pertama adalah gerakan yang telah ditentukan. Kata adalah gerakan yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari serangkaian teknik dan gerakan yang spesifik. Yang kedua, fokus pada bentuk dan teknik. Kata fokus pada bentuk dan teknik yang benar, serta keseimbangan dan kontrol tubuh. Yang ketiga adalah latihan solo. Kata biasanya dilakukan dengan cara sendiri ataupun tanpa lawan. Yang keempat adalah mengembangkan teknik dan keseimbangan. Kata membantu mengembangkan teknik dan keseimbangan tubuh, serta meningkatkan konsentrasi dan fokus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Cristiano Ronaldo Witipulu, saya akan menunjukkan perbedaan antara komite dan kata. Komite adalah satu, pertarungan bebas. Komite adalah pertarungan bebas di mana dua orang yang bertujuan untuk mengalahkan lawan untuk mendapatkan sebuah poin. Dua, fokus pada aplikasi teknik. Komite fokus pada aplikasi teknik karate dalam situasi dalam pertarungan yang sebenarnya. Tiga, latihan dengan lawan atau komite dilakukan dengan lawan yang memungkinkan praktis karate untuk mengembangkan kemampuan pertarungan untuk perlombaan. Empat, mengembangkan kemampuan pertarungan dengan cara berlatih terus-menerus supaya menjadi seorang atlet yang andal dan profesional. Kemampuan pertarungan praktis karate serta meningkatkan kapasitas daya tubuh akan membantu sebuah peserta dalam menggapai sebuah kejuaraan. Perbedaan utama antara kata dan komite ialah satu, bentuk dan aplikasi. Kata fokus pada bentuk dan teknik, sedangkan komite fokus pada aplikasi teknik dalam situasi pertarungan atau situasi bertarung. Dua, latihan solo versus latihan dengan lawan. Kata dilakukan secara solo dengan memperindah atau memperbagus gerakan, di mana komite bertujuan untuk melatih agresifan. Tiga, tujuan untuk mengembangkan teknik dan kesempurnaan, sedangkan komite bertujuan mengembangkan kemampuan pertarungan. Dengan memahami perbedaan kata antara kata dan komite, praktisi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam kedua aspek itu, mungkin akan menjadi menguntungkan. Dua-duanya sama-sama memiliki keuntungan yang sangat. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selalu percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkanku tentang. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya.